Halo Fitnessmania, ketemu lagi dengan gua Cenik belum berotot. Hari ini gua nggak bakalan bisa bilang gua ini berotot karena di sebelah gua ada cewek berotot. Banyak cewek-cewek itu takut banget dengan namanya angkat beban. Jadi Takut takutnya berotot, ya? nanti aku bisa berotot nih saya kayak kamu. Jadi kalau kalian mau nanya tips dan trik bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak dari jasa personal trainer, mungkin bisa langsung ke Tio ya. Hobi jadi duit. Halo Fitnessmania, Binaraga Indonesia, salam sehat ya. Ini The Mom's Power. Yes. Karena Strong Mama. Punya anak umur berapa sekarang? 2,5 tahun, jalan 3 tahun. 2,5 tahun cowok ya. Cowok, Wah, nanti buat berotot juga. calon binaraga berarti ya? Iya. Atau sudah diprogram nih pola makannya gimana? Pola makannya high protein yang pasti ya. Minuman susunya juga minuman susu protein. Protein, high protein ya. Mentang-mentang dapat sponsor, Yoi. langsung ini anaknya dapat juga ya? Anaknya nanti dapat, tapi jangan pakai ini dulu. Ini nggak boleh ya? Susu. Ntar beringas jadinya dia ya. Oke, sekarang panggilnya apa nih? Mbak, kakak, ibu, atau apa nih? Bebas, jangan bro ya, asal jangan bro. Jangan bro. Jangan bro. Kalau gini udah kayak bro aja dia. Kalau lagi mau tanding nih panggilnya bro. Bro, abang. Kalau kalian bisa lihat mungkin kalau tanding di Man of Steel ya. Nggak, Man of Steel kan buat, oh ya Man of Steel. Pernah kan tanding Pernah main tanding Man of Steel. Memang ototnya itu ngalahin cowok. Mungkin nanti bisa sedikit preview dikit nanti ototnya kalau dia sudah jadi nih. Dan kita balik lagi, sekarang kesibukannya apa nih? Saya sibuknya, saya ngajar. Ngajar. Trainer di Mega Gym. Mega Gym di, ya. Salah satu Mega Gym ya? Yes. Celebrity Fitness ya? Celebrity Fitness Indonesia. Jadi Celebrity Fitness Indonesia, Yes. Wah Mega Gym. Mega Gym. Kayaknya bawa duit banyak nih kalau kerja di Mega Gym. Amin. Iya. Ya. Rezeki anak ya. Rezeki Biasanya anak. nih kita Strong Mom itu bawa duit berapa nih dari Mega Gym? Sampai puluhan atau 2 digit? Script ya, sosok Inggris ya gue. Ya, Rahasia lah, rahasia. Nyampe 2 digit? Yang pasti bisa menyambung nyawa ya. Biasanya mesti belasan kalau tipe-tipe kalau PT seperti ini. Karena langka ya personal trainer cewek, apalagi di Mega Gym. Ya. Mungkin perbandingannya 10/2. Bisa dibilang begitu iya. karena Indonesia sih khususnya untuk sekarang ya, sebelum dunia fitness makin berkembang ya? Berkembang. Banyak cewek-cewek itu takut banget dengan namanya angkat beban. Jadi Takut takutnya berotot, ya? nanti aku bisa berotot nih saya kayak kamu. Padahal sebenarnya membentuk otot itu nggak mudah. Butuh proses yang Lu panjang. aja yang Belum begini berotot, aja kan belum berotot, udah belum berotot. capek banget kan untuk membentuk otot. Iya, udah apalagi. hampir belasan tahun ya. Iya, apalagi cuman kayak latihannya cuma seminggu 2 kali, terus mau badannya langsung berotot banget ya nggak mungkin. Sebenarnya kalau latihan tuh minimal berapa kali seminggu sih sebenarnya harusnya? Sebenarnya sih kalau latihan itu ya sebenarnya 3-4 kali. Jadi sebenarnya gini, saya selalu kasih tahu dengan orang bahwa saya kayak buka pola pikirnya. Iya. Kayak buka pola pikirnya. Jadi misalnya nih, gue kasih lu hafalan. Lu hafal seminggu 2 kali, dengan seminggu 3 kali atau 4 kali, lebih cepat mana? Oh iya benar juga ya. Ya. Nah, Fitnessmania nih cara buat edukasi member kalian Ya. adalah kalau kalian latihan 2 kali, 3 kali, sama 4 kali lebih cepat mana lebih enak ya. ngapalnya. Kalau Jadi dikasih suatu otomatis hafal. yang 4 kali dong Iya, ya. benar. Jadi sama Jadi dengan rajin badan. latihan ya. Jadi rajin Semakin rajin latihan semakin dapat duit banyak ya. Oh iya, bisa juga sambil menyelam minum air ya. Kondaknya makin banyak nih kalau di Mega Gym. Amin. Berarti kalau gini ceritanya gue yakin sih 2 bulan masuk nih di kantong buat bawa uang ya kayaknya nih. Jadi kalau kalian mau nanya tips dan trik bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak dari jasa personal trainer, mungkin bisa langsung ke Tio ya? Hobi jadi duit. Hobi Ya, jadi duit. hobi jadi Kalau duit ada kan. nanya-nanya gimana tips dan triknya, bisa dong. Ya, Bisa. semua tergantung kerja keras ya. Ini kayaknya duduknya nggak nyaman banget karena Iya. lagi Oh, COVID iya, ini. bener. Bisa digeser Oh, dikit iya, nggak? bisa geser, nanti jatuh. Aduh. Badannya terlalu besar bro. Kayaknya udah mulai serius nih, mulai dapet kena nih jadi. Kita ngomongin ke money aja ya uangnya ya. Money. Dan tips ya. Mungkin buat untuk khususnya wanita nih ya, kalau menjadi seorang personal trainer di Mega Gym, apa sih yang harus dimiliki? Dasar-dasar apa yang harus dimiliki? Karena kan memang kita kalau mencari personal trainer di Mega Gym cewek susah banget. Ya. Bagaimana tipsnya? Tipsnya itu kayak gini, basic saya sebelumnya adalah bodybuilding ya.
Bodybuilding berarti? Ya bodybuilding dong, karena ikut tanding-tanding kan bodybuilding. Oh iya. Ya sih, ya kan. Kayak saya basicnya adalah sering namanya ngangkat beban hidup sekalian diangkat ya. Nah, tahu dah itu. Semuanya juga sama. Iya, bener banget. Jadi setelah saya masuk namanya Celebrity Fitness, di situ ilmu gym sangat fitness tuh banyak banget berkembang. Gimana saya ngelatih namanya fungsional training ya? Yes, fungsional training. Saya ngelatih namanya strength. Ambil sertifikasi berarti itu ya? Ambil sertifikasi. Saya ngelatih namanya power, ngelatih namanya endurance, ngelatih namanya balance, melatih namanya flexibility, ada namanya agility. Udah jangan banyak-banyak, segitu aja cukup. Maksudnya seperti itu. Nanti jadi, orang kalau misalnya mau jadi mesti belajar banyak, pusing deh ya. Intinya kalian adalah belajar itu kan? Iya, belajar. Jadi kayak kita harus selalu upgrade ilmu ya? Upgrade ilmu. Misalnya gini, dengan teknologi yang semakin banyak berkembang, contoh, kalau dulu nggak ada kan namanya Tokopedia, Shopee. Betul. Sekarang kalau kita punya toko, kita nggak mainkan di media online, bisa dapat uang banyak nggak? Jadi kurang ya, jadi marketnya sudah kemakan, udah berpindah ya. Kita akan kebalap dengan namanya teknologi tadi. Iya, digital ya. Ya, sama dengan seperti itu. Kalau bukan zaman old itu ilmunya tidak bagus, bukan, tetapi kita harus bisa upgrade knowledge kita. Karena selalu ada ilmu baru biasanya. Ya, jangan pernah malu untuk belajar. Oke. Nah itu dia, jadi intinya mungkin ya kalau mau jadi seorang personal trainer minimal kita harus tahu secara teori, terus udah gitu secara praktek juga ikut. Ya, dan memang hobi dan menekunin dunia fitness itu sendiri ya. Benar. Nah saya mau tanya nih, kalau Mbak Tiwi ini banyak ngajarnya. Mbak Tiwinya diteken banget tuh kayak ini cedik. Cewek apa cowok? Saya kebanyakan ngajarin cewek. Cewek nggak ada cowok pastinya ya? Nggak ada sih, palingan 1 atau 2 orang. Itu mungkin TTM kali. Oh, TTM teman tapi apa nih? Iya, jadi pasti kalau cewek marketnya pasti tertarget cewek, nggak mungkin ngajar cowok gitu kan. Tapi kalau personal trainer cowok kan dia bisa mengajar cewek. Cewek gitu. juga bisa. Makanya cewek ini benar-benar tertarget dunia. Dan tips bagaimana kita berperilaku, attitude yang baik biar mendapatkan atau menghasilkan make money di Mega Gym ini. Pasti kan itu berpengaruh banget ya. Gimana kita cara mendapat, biar klien itu nambah terus, renewal pastinya. Kenapa Mbak Tiwi lama di itu mungkin member ini renewal terus. Mungkin ada tips khusus spesial biar personal trainer cewek khususnya ini dan cowok juga bisa ambil ilmunya. Ya, jadi itu tadi tipsnya adalah kalau masalah attitude ya kita setiap orang punya karakter masing-masing ya. Jadi kenapa gini, aku selalu suka bergaul dengan semua orang. Jadi kayak mempelajari secara tidak langsung, kita mempelajari karakter orang ini seperti apa. Psikologi berarti ya? Iya, ini orang ini seperti apa ya kan. Jadi kayak kita di situ kita juga ada namanya training dan itu juga knowledge. Karena gini, terkadang orang-orang awam itu selalu bilang katanya. Sekarang gini, aku selalu suka itu adalah membuka pola pikir. Setiap 1 tambah 1 itu sama dengan pasti 2 dong, nggak mungkin jadi 3. Iya, matematika ya, benar. Itu pasti kalau kita belajar ke Amerika, mau belajar kemanapun, ke luar negeri, ya tetap akan 2, nggak akan bisa berubah jadi 3. Yang bisa berubah jadi 3 itu katanya A, B, C, D, E. Nah aku selalu bilang setiap hal itu pasti ada namanya sains, ada namanya data. Jadi cari tahu dulu, jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Oke. Jadi belajar aku ini pelajari semuanya. Sama dengan kalau cewek, aku selalu bilang kita mau punya estrogen yang tinggi. Contoh, maaf, kita kalau mau haid, ya kan, pasti nafsu makan meningkat. Terus emosi biasanya. Berarti kita harus mempelajari juga hari ini. Jadi member kita, oh ini lagi haid, jadi mungkin jangan terlalu gimana itu. Bukan begitu, itu yang membuat rajin latihannya, kemudian jaga pola makan, yang enggak naikin metabolisme. Semakin sering kita latihan, semakin banyak massa otot, metabolisme pembakaran semakin cepat dengan namanya exercise. Tidur yang benar, kalau misalnya kita tidur kurang, maksudnya tidur subuh nih. Iya. Pagi kita mau latihan pasti lemas. Betul. Iya, jadi yang penting itu adalah makanan. Terus apalagi di tengah pandemik seperti ini, makanan-makanan sehat sangat pengaruh banget. Istirahat ya. Istirahat yang cukup, kemudian olahraga. Olahraga teratur 3 itu udah paling penting banget, nutrisi. Oke, sekarang. Saya kan lagi banyak ngebahas Toge Gym nih. Ya, Toge Gym bukan artinya jelek Toge Gym ya, tapi sebenarnya Toge Gym itu adalah gym kecil. Gym yang dimulai dari proses kecil ya, yang sederhana dari 1 ruko, mungkin kedepannya bisa jadi 2 ruko. Dan biasanya
gym Toge ini atau Toge Gym ini, dia jarang ada personal trainernya. Pasti adanya instruktur. Saya juga dari Toge Gym sebelumnya. Tapi nggak ada instruktur, nggak ada PT-nya kan biasanya. Iya. Jadi belajar sendiri. Nah, Belajar sendiri mungkin atau dari tidak. pengalaman Mbak Tiwi ini, apa yang harus dilakukan oleh owner gym atau pengusaha Toge Gym? Soalnya dari sebenarnya itu kan dari instruktur atau PT ini bisa menahan atau bisa mengedukasi si kliennya biar tetap jadi member gitu. Mungkin ada masukan atau harus ngelakuin apa nih? Kalau saya untuk Mungkin ikut pelatihan kah atau seperti apa? Iya, mungkin dari ownernya, mungkin dengan ilmu itu sebenarnya kita bisa ambil, tidak mesti ikut pelatihan ya. Iya. Contoh kayak misalnya orang kalau misalnya ikut pelatihan kan kita harus mengeluarkan namanya duit. Budget ya, betul. Budget ya kan, uang. Nah, dan nggak semua orang Punya budget punya buat- budget, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ilmu itu sebenarnya bisa kita cari adalah dengan apa? Internet. Googling ya. Google. Tapi Itu lengkap harus banget. bisa milih-milih juga ya. Iya, nah sambil dibaca kemudian kita praktekkan di badan kita nih fungsinya seperti apa. Oh ini kekurangan, ini fungsinya buat apa, ini buat apa kita coba di badan kita. Pada saat kita edukasikan di badan kita, nah itu kita bisa ajarkan aja dengan member, kasih ilmu. Sebenarnya dengan kita berbagi, kita menambah wawasan juga ya. Dan orang akan dari mulut ke mulut kayak gitu. Ya, itu dia fitness mania. Jadi kita harus belajar. Memang sih para owner gym atau pebisnis gym Toge Gym mesti belajar ya, banyak banget tempat belajar, bisa di Google, bisa di YouTube ya. Dan kita juga nih dari Cenik Suprapta, nanti di IG saya mau bikin sebuah handbook atau guide gimana cara membangun Toge Gym juga. Benar, untuk bisa lebih upgrade lagi. Iya. Dan juga nanti kedepannya juga bisa ada yang namanya edukasi buat personal trainer gimana cara ngebangun itunya. Dan gitu. misalnya kan kalau di Toge Gym kan mungkin tidak ada alat-alat namanya fungsional yang Iya, aku betul. sebutin tadi kan. Dengan sebenarnya dengan menggunakan dumbbell itu bisa berbagai banyak variasi di mana ngelatih namanya agility, strength, balance yang seperti aku bilang Nah, tadi. kayak gitu tuh, kayak tuh fitness. agility, strength, Yes. endurance, satu lagi Flexibility, kemudian banyak banget komponen-komponen fitness yang bisa lima kita- kalau nggak salah ya. banyak banget, ada namanya balance, strength, endurance, flexibility, power, agility, banyak juga ya. Nah, sebenarnya Iya. dari komponen ini sebenarnya mobility juga ada. kita bisa menjual sesuatu buat klien kita Iya, ya. bener banget. Jadi kayak misalnya gini loh Cenik, jadi kayak cuman dengan satu dumbbell kalian bisa ngelatih berbagai banyak Otot itu ya. banyak otot. Jadi sebenarnya pembakaran itu semakin banyak otot yang aktif, pembakaran kita akan semakin maksimal. Kalori yang dibakar akan semakin maksimal. Contoh, lu kalau squat, cuman squat, pasti yang cap panas cuman kaki dong. Betul. Tapi kalau squat and shoulder press, squat kemudian shoulder press lebih capek mana? Squat shoulder press. Yes, jadi semakin banyak kalori yang aktif, pembakaran, mohon maaf, semakin banyak otot yang aktif, pembakaran kalori akan semakin banyak. Oh gitu ya. Kayaknya ilmunya banyak banget nih. Kayaknya kita harus bikin yang panjang. Semoga aja apa yang saya harapkan ya bikin Toge Gym ini jadi ada handbooknya, Ya, benar. ada tutorialnya. Soalnya itu Yes. kan nilai plus juga. Ya. Oke, sampai ketemu lagi next. Mungkin kita wawancara lagi Mbak Tiwi yang sudah berotot dan Cenik belum berotot. Terima kasih. Bye.